sorak pujimu ku agungkan, kau ku agungkan. Oh Yehova, kau ku agungkan. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Atas seluruh bumi nyanyi sorak pujimu, kami agungkan Engkau Allah kami yang besar. Kau agungkan, oh Yehova, kau Engkaulah Jehova, Engkaulah Yahweh. Engkau berkata, aku adalah aku. Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Engkaulah Tuhan yang kami muliakan. Engkau hadir di tempat ini, memenuhi kami semuanya, memenuhi hati kami, memenuhi roh kami, untuk kami semakin meninggikan nama-Mu. Kami membangun mezbah doa syukur kami di hadapan-Mu. Di bait suci-Mu kami mau memuji menyembah nama-Mu. Engkaulah Jehovah Jireh, Engkaulah Jehovah Rafa. Engkau Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub yang dimuliakan dan kami sembah. Engkau ada di sini beserta kami, memenuhi hati kami, melembutkan hatiku, melembutkan hati kami, melembut kami semua, yang melembutkan hati kami semua yang melayani hari ini. Biarlah dari hati kami mengalir air yang bersih, air yang jernih, dari mata air yang daripada Yesus, air yang hidup dari Yesus itu memenuhi hati kami, memulihkan hati kami, memulihkan roh kami, menyembuhkan kami, membawa kami mengalami kebebasan, kemerdekaan, mengalami suatu kebebasan untuk datang kepada Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang maha besar. Bebaslah Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, dalam ibadah kami ini, nama-Mu yang kami puja, kami sembah, yang kami senangkan. Biarlah hati kami menyenangkan hati-Mu, Bapa. Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan, turunlah berkat-Mu di tengah-tengah kami. Berkat rohani yang membangkitkan dan memulihkan umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Urapi hamba dalam segala keterbatasan hamba menyampaikan isi hati-Mu. Tapi Roh Kudus yang akan membukakan dan menyingkapkan rahasia-rahasia daripada firman-Mu, sehingga jemaat-Mu ini akan dibawa berlari-lari kepada tujuan-Mu yang mulia.
akan dibawa kepada janji-janji-Mu, kepada tujuan-Mu, bukan tujuanku, bukan tujuan kami, Bapa. Bawalah Tuhan kami kepada tujuan Allah yang sesungguhnya. Kami meninggalkan semua beban-beban kami, meninggalkan semua beban palsu dalam hidup kami, sehingga kami tidak hanya berputar-putar hanya dalam kehidupan masalah kami, tapi kami mendapati Engkau Bapa yang setia, yang terus menyertai kami. Terima kasih, berfirmanlah di tengah-tengah kami. Kami siap mendengarkan dengan hati kami yang lembut, roh kami yang siap untuk kami diubahkan seperti Yesus, semakin serupa dengan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah nama-Mu yang dipuja dan disembah hari ini. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudaraku, silakan duduk. Saya percaya kita semuanya sehat di dalam anugerah Tuhan. Amin. Hari ini satu kesempatan yang indah, kita boleh bersama-sama bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Amin saudara. Dan saya percaya berkat-berkat Tuhan disediakan bagi kita di dalam kehidupan kita saudara. Saudara yang terkasih, hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana Musa yang lembut hatinya dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel saudara ya. Dan saya percaya dan mudah-mudahan ini boleh menjadi berkat. Amin. Walaupun nanti agak sedikit panjang kisah ini, tapi saya percaya nanti ini akan mengubah dan memberkati kita semuanya. Amin. Sedikit amin ya. Amin. Puji Tuhan. Bersemangat saya berkhotbahnya ya. Saudara yang terkasih, saya akan mulai cerita tentang Yusuf. Pertama kali saya menceritakan Yusuf, bagaimana Yusuf ini berkuasa pada waktu itu, masa kelaparan selama 7 tahun, lalu masa kelimpahan selama 7 tahun. Yusuf sangat diberkati Tuhan melalui mimpinya, dan dia diberkati Tuhan dan menolong bangsa Israel pada waktu itu, yaitu keturunan Yakub, namanya Israel ya. Dan pada waktu itu bangsa Israel datang ke Mesir karena waktu itu Yakub dan anak-anaknya kelaparan, dan mereka pergi ke Mesir untuk mendapatkan makanan ya, gandum melalui Yusuf di Mesir. Dan waktu itu saudara, Yusuf memberi tempat bagi bangsa Israel, keturunan Yakub dan anak-anak semua, Benyamin, Simeon ya, dan juga ada Lewi, Ruben, dan semua anak-anak Yakub ditempatkan di tanah namanya tanah Goshen. Jadi Goshen ini adalah tempat bangsa Israel, yaitu di Mesir, tapi ada namanya tanah di Goshen. Jadi seluruh bangsa Israel ada 70 orang, 70 jiwa dibawa kepada di tanah Goshen oleh Yusuf, dan mereka beranak cucu dan bertambah banyak saudara. Nah kisah ini saudara dimulai dari Mesir. Pada waktu itu pemerintahan atau Firaun yang lama diganti menjadi yang baru, tetapi Firaun ini tidak mengenal Yusuf waktu itu saudara. Dan akhirnya Yusuf pada waktu itu meninggal, wafat di Mesir, dan pemimpinnya diganti oleh Firaun yang sangat kejam dan sangat bengis saudara. Pada waktu bangsa Israel ada di tanah Goshen, mereka bertambah banyak, beranak cucu. Pada masa itu Yusuf angkatannya sudah pada tidak ada lagi, meninggal, tapi anak-anak dari Yakub bangsa Israel makin bertambah banyak saudara. Dan ketika itu Firaun mulai khawatir jangan sampai bangsa Israel ini akan bertambah banyak dan akan mengancam kepemimpinan daripada Firaun. Mereka mulai memikirkan bagaimana menekan dan membatasi kekuasaan daripada bangsa Israel pada waktu itu. Akhirnya bangsa Israel diperbudak, dia beri satu pekerjaan yang sangat berat, membuat tanah liat, lalu membuat batu bata. Jadi pada masa Mesir ini saudara, sudah ada namanya membuat batu bata. Jadi bukan hanya di Kulim saja ya. Kalau di Kulim pembuatan apa namanya? Batu bata. Tapi pada masa Mesir itu sudah ada saudara ya, pembuatan batu bata. Jadi semua bangsa Israel dipaksa bekerja keras untuk boleh mereka paksa supaya bangsa Israel ini tertekan dan hidupnya menderita saudara.
Mari kita membuka firman Tuhan dimulai daripada Keluaran pasal yang ketiga, saudara. Ini kisah Musa diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Mari kita lihat ayat pertama, Keluaran pasal 3. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Silakan jemaat Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ayat 7, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Ayat terakhir saya baca, saudara. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kukatakan kepada Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun temurun. Amin, saudara. Berbahagialah kita membacakan firman Tuhan ini dan melakukannya. Dan kisah ini, saudara, bagaimana Musa dijumpai oleh Allah melalui, waktu itu sebelumnya dia adalah seorang gembala, mengembalakan domba, kambing domba daripada Yitro. Yitro ini adalah mertua daripada Musa, dan Yitro ini adalah imam daripada orang yang ada di tanah Midian. Jadi Midian ini adalah orang-orang keturunan daripada Ismail, saudara ya. Waktu Abraham memiliki istri ada dua waktu itu, Hagar dan Sarah, dan Hagar ini melahirkan Ismail, anak pertama mereka, dan Ismail ini memiliki 12 keturunan, yaitu ada juga namanya Midian. Jadi suku Midian, orang Midian ini berasal dari keturunan daripada Ismail. Nah, itulah yang dinikahi oleh Musa, yaitu perempuan dari Midian, dan bapak mertuanya namanya Yitro, ya, dan dia mengembalakan di padang di daerah Midian pada waktu itu. Tapi Tuhan mendengar, saudara ya. Waktu itu, saudara, Musa ini sebelumnya saya ceritakan, dia itu adalah pada waktu penindasan, bagaimana bangsa Israel ditindas oleh Firaun, dan bangsa Israel pada waktu itu ditekan dan disampaikan kepada bidan-bidan. Jadi waktu itu, saudara, ada bidan-bidan, kalau kita lihat di Keluaran, semua perempuan-perempuan Ibrani
tidak boleh melahirkan anak laki-laki. Kalaupun ada lahir anak laki-laki orang Ibrani atau orang Israel, mereka akan dibunuh, saudara, ya. Dan akhirnya saudara, Musa salah satu yang diselamatkan oleh ibunya, ya, dan dia dibuang, maksudnya diselamatkan tiga bulan lamanya, dan ditolong oleh putri Firaun pada waktu, saudara. Dan putri Firaun, singkat cerita, dia mengambil bayi itu, namanya Moses waktu itu, saudara, ya, dibesarkan di istana Firaun. Dan Musa semakin dewasa. Waktu dia semakin dewasa, dia merasakan sepertinya dia bukan orang Mesir. Waktu dia pergi ke perbudakan bangsa-bangsa Israel waktu itu, saudara, dia melihat ada saudaranya orang Israel. Dia ketahui bahwa dia adalah orang Ibrani atau orang Israel. Dia tolong, waktu itu ada terjadi penindasan, dan dia bunuh itu orang Mesir yang mencoba menindas bangsa Israel. Dan akhirnya dia diketahui sudah membunuh orang Mesir, dan Firaun mengejar siapa? Musa, dan lari ke Midian, saudara. Dan disitulah dia tinggal. Dan waktu itu dalam pelariannya dari Mesir, Allah menjumpai Musa. Inilah awal kisahnya, saudara. Pada waktu dia mengembalakan anak domba kambing daripada Yitro mertuanya, tiba-tiba dia melihat ada api, saudara, di dalam semak belukar. Tapi api itu tidak membakar semaknya itu, saudara. Dan Tuhan hadir di situ dan memanggil nama Musa, saudara. Untuk dia panggil Musa, untuk dia menyampaikan pesan kepada Musa, saudara. Dan waktu itu Musa tidak kenal. Waktu itu, siapa engkau? Kata gitu, ya. Karena pada waktu itu Musa tidak tahu siapa yang memanggil dia. Lalu Tuhan berkata, aku adalah aku, katanya, saudara. Jadi Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat itu memperkenalkan dirinya kepada Musa, saudara. Musa tidak kenal, dia tidak tahu. Lalu Allah menyatakan lagi di ayat berikutnya, aku adalah aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, katanya. Baru dia sadar, oh ya, ini adalah Allahnya nenek moyangku, kata gitu, ya. Allahnya Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan dia baru tahu, ketika dia mendengar suara itu, dia menyadari bahwa yang memanggilnya adalah Allah, saudara. Ya Allah, begitu, ya. Baru dia sebut nama Allah, saudara. Dia panggil Musa. Ketika dia mengembalakan domba, dia panggil Musa. Dia sampaikan, hai Musa, kata gitu, ya. Aku sudah mendengar. Mari kita lihat Keluaran pasal 3, tapi mundur di Keluaran pasal 2 sebelumnya Musa diutus Tuhan itu ayat 23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong. Di ayat 23, ya. Minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka. Ya. Coba tolong dilihat dulu di Keluaran pasal 2 ayat 23. Ayat 24 sekarang, ya. Allah mendengar mereka, mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah mendengar keluh kesah mereka. Allah mendengar seruan Israel yang sudah diperbudak. Allah mendengar jeritan daripada bangsa Israel, saudara. Karena apa, saudara? Karena Allah sudah memberi berkat perjanjian, katanya, saudara, ya. Amin. Kepada siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Di Kejadian pasal 12 ayat pertama sampai dengan 3, saudara, Allah sudah memberikan berkat perjanjian kepada Abraham. Melalui Abraham, aku akan memberkati Abraham. Aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan sangat banyak, seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Itulah janji Tuhan kepada Abraham. Janji Tuhan turun kepada Ishak. Janji juga Tuhan turun kepada
Yakub, saudara, yang akhirnya nama Yakub menjadi Israel, dan anak-anaknya Ruben dan lain-lain, mereka akan menerima janji Tuhan, saudara. Sama seperti kita, ada janji Tuhan akan digenapi bagi keturunan kita, saudara. Amin. Dan perjanjian itu Tuhan tidak lupakan. Dia selalu ingat. Karena perjanjiannya lah dia panggil Musa, saudara. Dia katakan, aku mendengar seruan bangsa Israel. Mereka sudah diperbudak. Kalau kita lihat ayat 7 kok, saudara, Tuhan berfirman, ayat 7-nya, saudara, ya, Keluaran 3 ya, ayat 7. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi Tuhan mendengarkan seruan kita, saudara. Amin. Tuhan mendengarkan segala doa-doa kita. Amin. Karena dia sudah berjanji akan memberkati kita. Dia berjanji memberkati Allah Abraham, Allah Isa dan Yakub, akan memberkati seluruh keturunannya. Dia konsisten dengan janjinya. Dia tidak pernah lupa akan janjinya, saudara. Dia selalu ingat akan janjinya. Karena janji itu akan digenapi bagi Abraham, Ishak dan Yakub, saudara. Kita adalah bangsa Israel rohani. Kita adalah umat pemenang. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Sekalipun kita belum melihat. Kita melihat ada rumput menjadi kering. Sepertinya seolah-olah banyak penderitaan yang kita alami. Sepertinya seolah-olah kita merasa Tuhan tidak menepati janjinya, saudara. Mulai dia panggil Musa. Aku adalah aku, katanya, saudara. Dia mengatakan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang akan menyediakan berkat-berkat itu, saudara. Dan dia tidak lupa dengan janjinya. Dia panggil Musa. Lalu Musa berkata di ayat berikutnya, saudara, bagaimana aku mau menyampaikan pesan Engkau, Tuhan? Sebab itu aku telah turun, kata Tuhan, ayat 8, untuk melepaskan mereka dari tangan Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu, amin, dan madunya. Ini 8, saudara, ya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Hamori dan orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Sekarang seruan Israel telah sampai kepadaku, kata Tuhan. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, ayat 10, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 11, tapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allahku di gunung itu. Tuhan berkata, biarkanlah umatku pergi datang menyembah aku, kata Tuhan, saudara. Karena aku akan mencurahkan cinta kasihku kepada umat pilihanku, bangsa Israel. Let my people go. Biarkanlah umatku pergi kepadaku. Katakanlah kepada Firaun, karena aku mengasihi bangsa ini, bangsa Israel, saudara. Tapi Firaun mengeraskan hatinya, saudara. Firaun masih mengeraskan hatinya. Diberikan tulah pertama, air menjadi darah. Darah di mana-mana, saudara. Air aqua menjadi darah, saudara. Mau cuci baju orang-orang Mesir di sungai menjadi darah. Bau amis di mana-mana. Tapi Firaun masih mengeraskan hatinya. Katakan kepada Firaun, bebaskanlah umatku, biar mereka datang menyembah aku, membangun bait suci. Tapi Firaun juga masih mengeraskan hatinya. Didatangkanlah tulah yang kedua. Tadi air menjadi darah, sekarang kata di mana-mana, saudara. Buka laptop, ada kata di mana-mana. Wow, dia lihat buka lemari, ada kata di mana-mana. Tulah berikutnya, nyamuk di mana-mana. Baygon apapun tidak akan bisa mematikan itu, saudara. Amin. Kenapa? Nyamuknya di mana-mana, saudara. Semua orang Mesir panik, begitu banyak nyamuk. Tapi, saudara, kalau kita lihat di ayat berikutnya,
Di ayat yang saya lupa di mana dia, dikatakan waktu di Goshen, kecuali kata Tuhan, aku akan berikan tulah bagi bangsa Mesir, tapi di Goshen ada orang-orang Mesir, mereka tidak mengalami tulah itu. Darah di mana-mana, tapi di Goshen tidak ada darah. Katak di mana-mana pada saat itu di Mesir, tapi di tanahnya orang Israel umat pilihan Tuhan tidak mengalami tulah, tidak ada darah, tidak ada katak, tidak ada bara, tidak ada sampar, tidak ada sakit penyakit, saudara. Tuhan mendemonstrasikan kuasanya bagi bangsa Israel. Dia ingin menarik perhatian kita. Dia ingin menarik perhatian semua bangsa-bangsa untuk datang menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Masih juga mengeraskan hati Firaun. Sampai itulah yang terakhir, putranya, anaknya laki-laki sulung mengalami kematian di Mesir. Tapi di Goshen, waktu itu bangsa Israel menaruh darah di pintunya. Passover, mereka dilewati dari kematian. Saudara yang terkasih, hari ini tema kita melihat bagaimana Firaun, dia mengeraskan hatinya, saudara. Pada waktu itu bangsa Israel akhirnya dibebaskan oleh Firaun. Hai Musa, karena aku tahu siapa engkau sekarang, kata Firaun. Sekarang juga pergilah, bawalah bangsa Israel itu, dan bawalah juga kepada tetangga itu. Kami akan berikan emas, katanya ya. Saudara, itu sudah janjinya. Kalau bangsa Israel akan meninggalkan Mesir, bangsa Israel akan dapatkan emas, katanya. Lalu mereka juga membawa roti bundar ya, yang dibakar, saudara, untuk bekal mereka dalam perjalanan. Bangsa Israel akhirnya dibebaskan, mereka pergi dan Tuhan Maha Besar, saudara. Laut waktu itu mereka dikejar oleh bangsa Mesir, terbelah dua. Mereka berjalan dan selamat, saudara. Tuhan menyertai bangsa Israel. Amin. Dia disebut Allah provider. Allah menyediakan segala yang diperlukan oleh bangsa Israel. Tidak hanya itu, saudara. Ketika mereka mengalami kegelapan, Tuhan kasih tiang api, saudara. Waktu mereka merasa di siang hari dikasih tiang awan, saudara. Tuhan mengasihi bangsa Israel. Tidak hanya itu, mereka kelaparan dan kehausan. Tuhan turunkan seperti ketumbar, katanya ya, kecil-kecil. Itu namanya mana. Dan makan sampai habis, jangan ada yang sisa. Walaupun waktu itu ada yang sisa, saudara, dan jadi membusuk ya. Makanlah, yang banyak akan cukup, yang sedikit akan cukup, semuanya makanlah sampai habis. Tuhan kita Maha Besar, saudara. Amin. Dia sediakan semua yang diperlukan oleh kita. Dia sediakan semua yang diperlukan oleh jemaat ini. Amin. Segalanya dia sediakan bagi kita. Makanya disebut dia adalah Jehovah Jireh. Amin. Allah yang menyediakan yang kita perlukan. Amin. Disebut Jehovah Rafa yang menyembuhkan saya. Amin. Dialah juga Jehovah Zebaoth yang menciptakan langit dan bumi. Itulah aku adalah aku, kata Tuhan. Saudara yang terkasih, waktu itu bangsa Israel keluar. Mereka diberi satu tujuan, bahwa bangsa Israel pergi, bawalah pesan Tuhan kepada Musa untuk menuju kemana? Ke tanah perjanjian, saudara. Di sana akan berlimpah-limpah madu, berlimpah-limpah susu, madu. Semuanya ada waktu itu, saudara. Tanah yang disediakan Tuhan, ada janji Tuhan, tanah yang subur akan diberikan kepada Israel. Tapi waktu bangsa Israel menuju tanah Kanaan yang dimaksud tadi, mereka berputar-putar, saudara. Selama 40 tahun. Saudara, kenapa mereka berputar-putar? Nah, dicatat di beberapa keluaran, saudara, banyak orang mengeluh. Banyak bangsa Israel tidak percaya bahwa ada tanah perjanjian yang dikatakan Tuhan penuh dengan berlimpah madu dan susu. Bangsa Israel bersungut-sungut. Mereka mulai memarahkan Tuhan, menyalahkan Tuhan. Mereka mulai berkata, lebih baik kami ada di Mesir daripada kami
menuju suatu perjalanan di mana kami akan mati. Mereka khawatir kami akan mati binasa di jalan. Lebih baik kami pergi ke Mesir, katanya saudara. Bayangkan Musa waktu itu memimpin bangsa Israel. Waktu keluar dari Mesir, itu banyak saudara. Dicatat di dalam Keluaran pasal 12, itu sebanyak 600.000 orang saudara ya. Bayangkan Musa memimpin bangsa Israel sebanyak 600.000 saudara. Di Keluaran pasal yang ke-12 dicatat saudara, tolong ditampilkan. Keluaran 12 ayat yang ke-37. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses. Jadi saudara, mereka berangkat dari Ramses menuju ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki ya. 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak saudara. Jadi sangat banyak sekali. Lihat ayat 38 nih saudara. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing, domba, dan lembu, sapi. Tuhan membebaskan bangsa Israel. Tidak hanya mereka mengalami kebebasan jasmani, tapi mereka akan mengalami kebebasan rohani saudara. Tidak hanya itu, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir melalui Ramses menuju Sukot, ada 600 orang dibawa saudara. Dengan apa tandanya? Ternak, lembu, sapi, semua mereka bawa saudara. Dengan adonan persiapan mereka makan di jalan. Tapi juga ada bangsa-bangsa lain. Mari kita lihat ayat 38. Juga banyak orang-orang dari berbagai-bagai bangsa mau mengikuti bangsa Israel. Mereka mau ibadah, mengikuti pola ibadahnya bangsa Israel saudara. Jadi Tuhan membebaskan bangsa Israel. Itu menarik banyak perhatian banyak orang. Dia mau mengatakan, aku adalah aku. Aku mau membebaskan bangsa Israel. Dan menarik semua bangsa-bangsa pada waktu itu untuk datang memuji dan menyembah Allahnya, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita saudara. Begitu banyak orang ikut pada waktu saudara. Dan juga mereka membawa ternak kambing, domba. Dan mereka mengikuti perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian bagi Tuhan. Tapi saudara, kenapa mereka berputar-putar 40 hari? Kenapa mereka lama sekali sampai? Saya belum pernah ke Israel, belum pernah ke Yerusalem. Tapi dicatat di situ saudara, bahwa jarak antara Israel, maksudnya mereka berangkat dari Mesir menuju Israel, itu kalau menggunakan bus itu sebanyak 12 jam. Jadi selama 12 jam kalau mereka naik bus dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, itu hanya 12 jam. Jadi seperti dari sini naik bus Makmur atau Bintang Utara ke Medan, ya kira-kira kurang lebih 12 jam saudara. Tapi ke Medan 16 jam ya, masih lebih jauh. Ke Dolok Sanggul 12 jam saudara. Seperti itulah jaraknya Mesir menuju ke tanah Kanaan saudara, tempat bangsa Israel. Ya. Mengapa mereka berputar-putar? Karena mereka bersungut-sungut selama perjalanan. Mana janji Tuhan? Katanya Tuhan berjanji akan memberikan janjinya kepada kami. Lama sekali. Karena mereka mengeraskan hatinya. Mereka berputar-putar 40 tahun sudah. Tidak sampai-sampai ke tanah Kanaan. Kalau berjalan kaki dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, itu jaraknya sekitar 10 hari sudah. Bayangkan 10 hari sampai 40 tahun. 1 tahun 12 bulan kali 40 tahun saudara. Berarti 480 hari saudara. 480 bulan saudara. Itu sangat lama sekali saudara. Mereka berputar-putar, mereka mengeraskan hatinya. Mereka berkata, mereka protes. Dan akhirnya Musa yang menjadi sasaran oleh bangsa Israel saudara. Hei Musa, kamu gak becus jadi pemimpin. Kami mau marah, kami mau protes. Bangsa Israel semuanya protes kepada Musa. Bayangkan Musa memimpin 600.000 orang. Itu ikut ternak-ternaknya, semua binatang, hewan, semua ikut saudara. Mereka memprotes dan marah-marah. Mereka mengkomplain, mau dibawa kemana kami? Bayangkan kepemimpinan Musa waktu itu. Babak belur saudara.
Tapi Tuhan membuat Musa hatinya lembut, saudara. Bagaimana dengan kita, saudara, dalam perenungan kita? Apakah kita mengalami seperti bangsa Israel yang begitu tegar tengkuk, mengeraskan hatinya, mau menerima janji Tuhan, tapi nggak mau melembutkan hati di hadapan Tuhan? Jangan sampai kita berputar-putar hanya dengan masalah-masalah pribadi. Kita berputar-putar hanya dengan persoalan-persoalan yang tidak seharusnya. Pada masa pandemi ini, saudara, masa yang sukar dan sulit ini, apakah kita mau berjalan sesuai dengan kehendak Allah? Maukah kita melembutkan hati kita, saudara, untuk menerima janji Tuhan? Kalau bangsa Israel berputar-putar, mereka kesana kemari, tidak punya tujuan, mereka mengeraskan hati, mereka melawan, bahkan mereka memberontak, saudara. Bagaimana dengan kita, saudara? Orang-orang yang lembut hatinya, saudara, adalah orang-orang yang taat kepada panggilan Tuhan. Bayangkan Musa yang tidak pandai bicara, tapi dia mau taat atas panggilan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Musa melihat begitu berat tanggung jawabnya. Ada dua pihak yang dihadapinya. Pertama, bagaimana aku menghadapi Firaun yang begitu keras. Dan aku juga harus menghadapi tua-tua bangsa Israel, yang artinya lebih tua daripada Musa, yang mungkin dianggap lebih senior, dan Musa masih muda dan sempat melarikan diri ke Midian. Mungkin dia berkata, aku tidak sanggup Tuhan. Tapi karena ketaatan hatinya, saudara, amin, kelemah lembutan hati oleh Musa, akhirnya dia pakai Tuhan, dipakai Tuhan, saudara. Mari jemaat Tuhan, milikilah hati yang lemah lembut, amin, supaya kita mau taat atas panggilan Tuhan, siapapun kita, saudara. Jangan lagi mengeraskan hatiku, amin. Jangan lagi kita mulai memberontak dan marah kepada Tuhan. Mungkin kita mulai protes kepada Tuhan, kenapa lama sekali pandemi ini berlalu. Seperti bangsa Israel berputar-putar, tidak sabar menghadapi proses yang Tuhan mau. Tuhan mau melihat kedalaman hati, saudara. Tidak ada tahu satu pun di tempat ini kedalaman hati saudara-saudara kita. Tapi Tuhan tahu kedalaman hati kita. Tuhan tahu apa yang di hatimu. Tuhan tahu yang apa yang di pikiranmu. Kedalaman hati kita, kita harus gali lebih dalam lagi, menemukan mata air itu, saudara. Suatu kali saya pernah, saudara, bekerja waktu di Jakarta, saudara. Tetangga kami waktu itu membutuhkan air bersih. Lalu saya diminta mereka untuk menolong mereka menggali sumur untuk jadi sumur bor, ya. Pada waktu itu tahun 1990, peralatannya masih sederhana, hanya manual, saudara. Modalnya hanya tombak dan ujungnya tajam, saudara, ya, besi baja. Jadi hampir setiap hari kami menggali tanah itu, saudara, dengan hanya menggunakan tombak itu bergantian, saudara. Satu minggu kami ketemu batu, saudara. Bayangkan, sudah lelah capek, kopi sudah habis, teh sudah habis, gitu ya. Hanya satu minggu itu hanya ketemu batu, saudara. Lalu pemilik bilang, ini sudah 7 hari. Kalau 7 hari sudah habis pisang goreng kami, teh kami, kopi kami. Saya pikir kami nggak bisa kasih uang atau gaji. Loh, kenapa, Bu? Karena belum ketemu airnya. Jadi tidak ada orang pun yang mau membayar kalau airnya belum ketemu, betul? Akhirnya kami gali lagi, ketemu batu. Ditombak lagi, saudara, tombak itu patah, saudara. Karena batu yang di dalamnya begitu keras. Demikianlah hati bangsa Israel. Kalau hatinya keras, dia tidak bisa menemukan air yang hidup itu. Amin. Harus ditembus. Kami mulai berpikir gimana caranya menembus batu ini. Kami mulai miringkan ke kiri, miringkan ke kanan supaya melewati batu itu.
Kami berhasil masuk kepada di samping batu, tapi ketemu kerikil, saudara. Lalu ketemu lagi pasir, dan lebih dalam lagi. Segala upaya kami lakukan waktu menggali itu bergantian. Sampai 1 bulan, ketemulah air itu, saudara. Waktu air itu keluar, kami sangat bersuka cita karena kami akan terima gaji, saudara. Dan yang punya rumah juga bersuka cita karena mereka dapat sumber air yang bersih, saudara. Mari kita menggali isi hati kita sampai kita menemukan air yang bersih itu. Dan air yang bersih itu akan membasuh tubuh kita, saudara. Kalau saudara pulang kerja dengan mandi air bersih, tentu debu-debu kotoran yang saudara ada pada waktu itu, kalau saudara mandi dengan air yang bersih, maka saudara akan mengalami kelegaan, kebebasan. Amin, saudara. Demikianlah kalau kita mau ikut Tuhan untuk mencapai tujuan, bahwa ada janji-janji Tuhan, saudara, bahwa Dia akan memberkati jemaat ini. Pasti ada janji Tuhan bagi jemaat ini. Amin. Mari kita menggali lebih dalam lagi. Jangan biarkan mentok hanya sampai di batu yang keras. Lembutkan lagi hati kita sampai aku mau taat kepada Engkau, Tuhan. Sampai aku menemukan air yang bersih. Sampai aku dibasuh oleh air-Mu yang hidup. Sampai aku boleh mau taat kepada Tuhan. Sampai hatiku lembut, Tuhan. Bicara lemah lembut itu bukan bicara tentang kata-katanya lembut. Lemah lembut itu bukan bicara tentang wajahnya lembut. Tapi kalau hatinya keras, engkau tidak akan bisa menemukan air yang hidup itu. Engkau tidak akan mencapai tujuan hidupmu. Tapi kalau kita mau belajar melembutkan hati, baca firman Tuhan dan menemukan Dia, pergaulan yang akrab dan intim dengan Tuhan, itu yang melembutkan hati kita. Dan saya percaya Musa juga perjalanan waktu membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan, ada proses yang dialami. Dia sabar menghadapi protes, dia sabar dikomplain oleh orang-orang Israel, dia sabar menghadapi hujatan-hujatan kepada Allah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sampai bangsa Israel juga mendirikan Allah yang lain. Mereka tidak setia, mereka mulai berkhianat, mereka tidak setia dan membangun satu doa-doa mereka kepada Allah yang lain. Allah sangat bersedih karena bangsa Israel tidak mau taat, bangsa Israel tidak mau setia, bangsa Israel tidak mau menanti-nantikan janji Tuhan. Mereka mengalami namanya kemerosotan rohani. Mereka lupa bahwa Tuhan sudah memberkati mereka. Sama seperti kita, jangan lupa akan berkat-berkat Tuhan. Jangan lupa Dia sudah sembuhkan kita, amin. Jangan lupa atas pertolongan Tuhan, amin. Jangan engkau lihat apa yang menjadi keinginanmu, tapi lihatlah apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupmu, saudara. Sampai kita menemukan janji-janji Tuhan itu. Dan janji-janji Tuhan itu akan memulihkan kita, saudara. Ayat terakhir, mari kita lihat, saudara. Betulkah Musa itu lembut hatinya? Mari kita lihat di Bilangan 12 ayat pertama, ayat ketiga saja, saudara, ya. Bilangan 12 ayat ketiga. Adapun Musa, sama-sama kita baca 3, 2, 1, ya. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini, saudara. Saudara, kisah Bilangan yang pasal 12 ini cerita tentang pemberontakan Miriam dan Harun. Mereka berkata, saudara, kepada Musa. Di ayat pertama mari kita lihat. Miriam serta Harun mengata-ngatai Musa. Mereka berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, ini katanya, saudara, sangat kejam dan bengis, saudara, ya. Mari kita baca. Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Jadi ceritanya, saudara, Miriam itu adalah diangkat menjadi imam beserta dengan Harun dan anak-anaknya, saudara. Mereka diberikan pakaian efod, katanya, ya, tutup dada, ya, dikasih lagi baju gamis, ya, dengan beruntaikan beruntaikan dengan, saya lupa, ya, saudara. Itu perlengkapan Tuhan berikan kepada imam-imam waktu itu, kepada Harun, untuk mereka memimpin bangsa Israel.
Tapi kedalaman hati seseorang tidak ada yang tahu, saudara. Mereka merasa iri, mereka cemburu. Kenapa Musa yang dipilih Tuhan? Kenapa Musa yang hanya mau berbicara Tuhan kepada Musa saja? Kenapa hanya Musa saja yang bertemu dengan Tuhan face to face, tatap muka? Tapi kepada kami, bukankah dia berkata ya, sungguhkah Tuhan berfirman kepada perantara Musa sajakah? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Tapi dalam hati sesungguhnya dia cemburu, saudara. Harun, brothernya, saudara. Harun itu abangnya daripada Musa. Tapi seringkali terjadi sesama saudara keluarga. Ada iri hati, ada cemburu ketika saudara kita dipakai Tuhan. Waktu Musa dipakai Tuhan, Harun dan Miriam cemburu, saudara. Kedalaman hati mereka, tidak mereka menemukan air yang bersih itu, saudara. Akhirnya murka Allah turun kepada Miriam, ya. Akhirnya dia kena penyakit kusta, saudara. Putih semuanya. Dikatakan di sini, saudara, Musa itu sangat lembut hatinya, saudara. Dia tidak marah kepada saudaranya. Dia tidak marah kepada Harun. Dia tidak marah kepada Miriam, ya. Ayat 4 lalu berkata, lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga, lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu dan memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Ayat ke-6, lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segala rumahku. Berhadapan-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengata-ngatai hambaku Musa? Tahu arti mengata-ngatai, saudara? Membicara-bicarakan pemimpin, menghina-hina nabi. Murka Tuhan turun dan akhirnya mereka mengalami kusta itu, saudara. Bayangkan Musa sudah diserang dari bawah, kiri, kanan, atas. Dia diserang oleh banyak orang bangsa Israel. Juga saudaranya menyerang dia, saudara. Bisa dibayangkan hati Musa itu porak-poranda, saudara. Kalau mungkin dibelah dadanya, hancur hatinya, saudara. Tapi Musa dikenal orang yang lembut hatinya, saudara. Sangat lembut, saudara. Mari jemaat Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita melembutkan hati kita, saudara. Tidak usah perlu kita protes, kita mengata-ngatai saudara kita. Kita curiga, kita mulai berpikir, jangan-jangan ini tujuannya tidak kepada kekekalan. Gereja ini ada untuk tujuan Tuhan, saudara. Gereja ini adalah milik Tuhan. Jadi suka-sukanya Tuhan. Amin. Mau kemana dibawa kita? Suka-sukanya Tuhan, dia mau pakai siapa saja di antara kita. Kita mau dukung mereka. Kita mau dukung saudara-saudara kita, saudara. Kita dukung supaya pelayanan mencapai garis akhir, saudara. Kalau kita mengawali dengan roh, kita juga mengakhiri dengan roh. Jangan terjadi seperti Simpson, saudara. Dia mengawali dengan roh, tapi dia mengakhiri dengan kedagingannya. Tapi Tuhan mau hari ini, jemaat ini, dilembutkan hati kita, saudara. Amin. Bukalah hati kita, saudara. Lihat bahwa kedalaman hati kita Tuhan mau bicara. Pandanglah dia. Dia berkata, aku adalah aku, betapa indahnya Tuhan itu. Amin. Ingat bahwa kebaikan kasih-Nya kepada kita umat Tuhan di tempat ini. Dia sangat baik. God is good all the time. Setiap waktu. Setiap usaha pekerjaan kita sekalipun sulit hari-hari di masa pandemi. Tapi ingat janji Tuhan, Dia akan memulihkan dan memberkati anak-anakku, katanya, saudara. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu juga akan turun kepada bangsa Israel. Dan berkat yang sama juga akan turun bagi kita. Dan dia berkata di ayat 3, Kejadian 12 ayat 3. Melalui olehmu, kata Tuhan, Abraham,
Engkau akan menjadi berkat bagi semua suku. Engkau akan menjadi berkat bagi semua kaum melalui gereja Tuhan di tempat ini. Kita akan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan menjadi berkat bagi semua suku. Suku Melayu semua kita akan menjadi berkat bagi mereka, saudara. Karena ada janji Tuhan bagi kita. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Siapkah kita mau diberkati Tuhan? Siapkah kita mau menjadi berkat? Jangan hanya mau berkatnya saja tapi nggak mau jadi berkat, saudara. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan akal budi kita. Dan juga mengasihi sesama kita manusia. Seperti mengasihi diriku sendiri, mengasihi diri kita, saudara. Amin. Tahun ini kita bangkit, saudara. Aku mau mendapati kedalaman hatiku. Aku tidak mau lagi pakai topeng-topeng yang pencitraan, saudara. Kalau orang yang sudah punya hati yang dalam akan terpancarlah kehidupan tanpa pencitraan. Dia sudah melakukannya dengan tulus, saudara. Dia melakukan pelayanan dengan ketulusan. Tidak ada pencitraan-pencitraan di tempat ini. Amin, saudara. Di luar sana mungkin banyak, tapi kita melakukannya karena kita mau mengasihi Tuhan. Aku melakukan pelayanan ini karena aku mencintai Tuhan. Aku mau melakukan ini karena ketaatanku kepada Tuhan. Aku melakukan ini karena hatiku mau lemah lembut. Dan Yesus berkata di Matius 11 ayat 28-29. Pikulah yang kupasang ini karena aku lemah lembut dan rendah hati, saudara. Yesus sudah menjadi teladan bahwa dia lemah lembut dan rendah hati. Matius 5 ayat 5 berkata juga, mari tolong ditampilkan, saudara. Berbahagialah kita, saudara. Ini khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi, saudara. Amin. Amin, saudara. Ayo kita bangkit. Kita saling mengingatkan. Kita saling mendorong sebagai umat Tuhan. Untuk kita memiliki kedalaman hati. Pergaulan yang intim. Hubungan yang intim dengan Allah. Itu membuat hati kita akan semakin mengasihi Dia. Akan mengalir aliran-aliran air yang hidup. Dan Musa mengalami itu, saudara. Karena dia bergaul intim dengan Allah. Hidupnya diubahkan. Hatinya dilembutkan, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, segala keterbatasan hamba menyampaikan firman. Kami mau belajar seperti Musa. Dia banyak mengalami protes. Dia banyak mengalami tekanan. Dia diprotes. Dia dihujat. Bahkan dikata-katai oleh saudaranya. Tapi Musa tetap berlari. Musa naik ke gunungnya Tuhan. Gunung Horeb tempat dia berjumpa dengan Allah. Bahkan dia mau mentaati Tuhan. Kami mau datang ke gunungnya Tuhan. Kami mau naik ke gunung Tuhan. Kami memiliki hubungan yang intim kepada Tuhan. Kami mau mendengar suara Tuhan. Kami mau taat kepada firman-Mu. Kami mau melakukan firman-Mu. Dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ini kami Tuhan umat-Mu. Engkau berjanji bahwa melalui umat-Mu Engkau akan melakukan kegerakan rohani. Mulai dari Pekanbaru, mulai dari Riau, dan Sumatera, Indonesia, dan sampai ke ujung-ujung bumi Tuhan. Biarlah kelemah lembutan itu ada di hati kami. Seperti Musa, Yesus, dia berkata, pikulah yang kupasang, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Engkau juga berkata Tuhan, barang siapa yang percaya dan hatinya lembut, dia akan menguasai, memiliki bumi ini Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan ini, saudara. Pesan yang disampaikan melalui firman Tuhan, bahwa semua kita mau rendah hati dan lemah lembut. Amin. Membuka diri kita, membuka hati kita untuk Tuhan proses, untuk Tuhan gali kedalaman hati kita. Kalau ada sampah-sampah itu dikeluarkan, kalau ada hal-hal yang negatif, yang tidak percaya, hati yang percaya itu ada di hati kami. Hati yang percaya mau diuji dan dibentuk oleh Tuhan. Itu pada kami jemaat-Mu GKKD Pekanbaru. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.
dipakai oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Betapa sulit dan sukar dihadapinya. Tapi Tuhan, kalau Dia sudah berjanji, Dia akan menggenapi rencananya bagi bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel tegar tengkuk, mereka tidak respon, mereka tidak percaya, tapi Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Demikian kita, saudara. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Apakah aku sering bersungut-sungut? Apakah saya sering protes? Apakah saya masih sampai hari ini mau marah kepada Tuhan? Apakah kita sering memikirkan apa yang menjadi keinginan kita saja? Kita marah, kita protes, kita katakan Tuhan tidak adil. Kita berkata, Tuhan, mana janjimu? Sudah berputar-putar aku mengelilingi semua yang ada, tapi aku tidak pernah menerima janjimu. Hari ini mari saudara kita datang kepada Dia. Tuhan mau mengajar kita, siapapun kita yang hadir hari ini, siapapun kita, milikilah hati yang lemah lembut, milikilah hati yang mau taat, milikilah